Sobat muda, coba bayangkan sebuah negara kepulauan yang kaya akan rempah terbentang luas dari barat ke timur dan menjadi incaran banyak bangsa asing. Ya, itulah Indonesia pada abad ke-16 dan 17. Di tengah ramainya pelabuhan, datanglah satu kekuatan dagang asing yang akan mengubah sejarah Nusantara. Dialah Verenigde Oostindische Compagnie atau yang lebih dikenal dengan nama VOC. Tapi bagaimana sebenarnya perjalanan VOC dari awal mereka menginjakan kaki di bumi Nusantara hingga akhirnya runtuh dan menghilang dari peta kekuasaan? Mari kita kulik sejarahnya bersama-sama. Let's go! Sobat muda, kisah VOC dimulai di awal abad ke-17. Saat itu, bangsa-bangsa Eropa saling bersaing untuk menguasai perdagangan rempah di Asia. Terutama lada, pala, dan cengkeh yang nilainya setara emas di pasar Eropa. Ya, Portugis sudah lebih dulu menjelajah ke Nusantara sejak tahun 1511, namun persaingannya semakin sengit. Setelah bangsa Belanda yang baru merdeka dari Spanyol ikut serta dalam perlombaan dagang ini. Pada tahun 1596, rombongan pelaut Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Kedatangannya menjadi penanda dimulainya era kehadiran Belanda di Nusantara. 4 tahun kemudian, pada 20 Maret 1602, pemerintah Belanda secara resmi membentuk sebuah kongsi dagang raksasa bernama Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC dengan hak monopoli untuk berdagang di Asia termasuk Indonesia. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa seperti mencetak uang sendiri, membuat perjanjian politik, memiliki tentara, bahkan berhak mendirikan benteng dan berperang. Seiring berjalannya waktu, markas besar VOC untuk wilayah Asia didirikan di Batavia yang kini kita kenal sebagai Jakarta pada 1619. Di bawah pimpinan Jan Pieter Soenkoen, VOC merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten dan mengubahnya menjadi Batavia. Dari kota inilah VOC mulai membangun kekuasaannya. Mereka menjalin kerjasama dengan kerajaan lokal, namun tak segan menggunakan kekerasan jika mendapat perlawanan. Salah satu contohnya terjadi di Kepulauan Banda. Pada tahun 1621, VOC melakukan pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Banda karena mereka menolak menyerahkan hak monopoli pala kepada VOC. Dampaknya, ribuan nyawa pun hilang dalam peristiwa ini. Tak hanya Banda, VOC juga berusaha menguasai pelabuhan-pelabuhan penting lain di Nusantara, seperti Ambon, Makassar, dan Banjarmasin. Mereka membangun benteng dan mengangkat pejabat lokal yang bersedia tunduk. Selain itu, VOC juga memainkan peran besar dalam konflik-konflik internal kerajaan di Indonesia. Contohnya keterlibatan VOC dalam perang suksesi di Mataram yang berujung pada perjanjian Giyanti tahun 1755. Dalam perjanjian itu, kerajaan Mataram dibagi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. VOC dengan cerdiknya memecah kekuatan Jawa demi memperlemah perlawanan. Dalam banyak kasus, VOC hadir bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai manipulator yang mengontrol jalannya kekuasaan lokal. Kepentingan utama VOC selalu kembali pada satu hal, yaitu keuntungan dagang. Namun, kekuasaan yang begitu besar dan meluas tidak serta-merta membuat VOC abadi. Di balik gemerlapnya kejayaan, VOC mulai rapuh dari dalam. Penyebab utama kemunduran VOC adalah korupsi dan pemborosan. Banyak pejabat VOC di Asia Tenggara hidup bermewah-mewahan dan menggelapkan dana perusahaan. Sistem akuntansi yang buruk membuat keuangan VOC kacau balau kala itu. Ditambah lagi, seringnya perang dengan kerajaan-kerajaan lokal yang memakan biaya besar. VOC bukan lagi mesin dagang yang efisien, tapi menjadi beban keuangan bagi Belanda. Hingga terjadinya revolusi industri yang mengubah wajah ekonomi Eropa dan VOC tak mampu beradaptasi. Pemerintah Belanda yang saat itu mengalami krisis internal akibat pengaruh revolusi Prancis memutuskan untuk mengambil alih seluruh aset dan wilayah VOC. Pada tahun 1799 secara resmi VOC dibubarkan.
dan seluruh kekuasaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kehancuran VOC menandai akhir dari kekuasaan kongsi dagang swasta di Nusantara, namun bukan akhir dari penjajahan. Justru dari reruntuhan VOC lah dimulai babak baru kolonialisme Belanda yang jauh lebih sistematis dan terstruktur. Sobat muda, meski telah lama hilang, jejak VOC masih terasa hingga hari ini. Kota-kota seperti Jakarta, Ambon, dan Semarang masih menyimpan bangunan-bangunan warisan VOC seperti benteng, pelabuhan, dan gudang rempah. Selain itu, beberapa kata dalam bahasa Indonesia pun berasal dari bahasa Belanda era VOC loh, seperti kantor, asuransi, dan residen. Sedihnya, VOC juga meninggalkan warisan pahit berupa model pemerintahan kolonial yang represif dan sistem tanam paksa yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Sistem ekonomi yang hanya menguntungkan pihak asing ini terus membekas dalam memori bangsa Indonesia. Berawal dari kejayaannya hingga keruntuhannya yang memalukan, VOC mengajarkan kita bahwa keserakahan, korupsi, dan kesenjangan akan selalu membawa kehancuran. Dari Jakarta hingga Banda, dari rempah-rempah hingga perlawanan, sejarah VOC adalah bagian dari jati diri Indonesia yang harus terus diingat dan disuarakan.